Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah Bapak-bapak, ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan di bab keutamaan lapar ya, dan menyedikitkan daripada kehidupan yang dunia ini. Sampailah kita di hadis yang ke-12 yang sebagian sudah saya bacakan. Kita lanjutkan kembali. Di hadis yang ke-12 itu adalah cerita daripada sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sebetulnya sahabat yang masuk Islamnya itu belakangan, tapi mendapatkan hadis-hadis dari Rasul itu banyak. Abu Hurairah, karena di akhir-akhir daripada penghidupan beliau itu adalah selalu mengikuti daripada jejak-jejak beliau. Bahkan akhir-akhirnya soal makan pun tergantung beliau. Kalau beliau makan, dia juga makan. Kalau beliau lapar, dia juga lapar. Saking mengikuti daripada beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ceritanya ini yang pernah saya bacakan ya, di hadis ke-12 itu awal-awalnya adalah si Abu Hurairah ini menahan lapar, merasa perutnya lapar, kemudian dia mengganjal perutnya itu dengan batu. Kemudian dia menyengaja, walaqad qa'atu yawman ala tariqihim alladzina yakhrujuna minhu. Jadi mereka sungguh, si Abu Hurairah itu menyengaja duduk di satu hari itu duduk di perjalanan orang banyak, supaya orang-orang yang keluar menuju tempat yang lewat di jalan itu adalah melihat keadaan dirinya. Kemudian famarro bian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang lewat pertama kali pada jalan itu dan melihat si Abu Hurairah. Basama hina ra'ani fa'arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi. Maka Rasulullah SAW tersenyum ketika melihatku, dan beliau itu tahu, dia itu mengenal apa yang ada dalam wajahku dan apa-apa yang ada dalam diriku. Artinya ini wajah-wajah orang lapar, dan diriku itu lemes karena kelaparan. Beliau ini tahu ya apa. Kemudian kemudian Nabi bersabda, Abahir, baik Abu Hurairah maksudnya. Qultu, Abu Hurairah menjawab, labbaika ya Rasulullah. Artinya sedih dawuh ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, al-haq, ikutilah. Wa ma'u, dan beliau meneruskan perjalanan yang diikuti Abu Hurairah. Fatabahtuhu, maka aku mengikuti beliau. Abu Hurairah mengikuti
Dakhala, maka Nabi masuk ke rumahnya. Fasta'dana, maka aku minta izin fa'adzinani, maka beliau Nabi mengizinkan kepadaku. Fadakhala, maka beliau masuk. Fawajada labanan, kemudian beliau mendapati susu fi qadahin, pada satu wadah. Masuk, ada susu satu wadah. Faqala, maka bersabda Nabi, min aina hadzal laban, dari mana susu ini? Nah, pertanyaan beliau. Qalu, mereka menjawab, ahdahu laka fulanun aw fulanatu. Rasulullah, ini ada seseorang, fulanun itu seseorang, ditujukan untuk laki-laki, sementara fulanatun ini untuk perempuan. Ini dihadiahkan buat penjenengan. Tadi ada seseorang yang menghadiahkan buat penjenengan susu ini. Kemudian Nabi jawab, Abahir, ya Birrah. Kalau tadi adalah istri-istrinya ini. Mereka para istri. Ya Birrah. Kultu, aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Sedikit dawuh ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kalau Nabi bersabda, al-haq ila ahli sufah. Berangkatlah kamu menuju ahli sufah, orang-orang segerombolan orang yang menempati impian masjid. Fad'uhum li, panggillah dia ahli sufah tadi untuk kemari. Kalau berkata Nabi, wa ahli sufati, dan ahli sufah itu adiyaful islami, tamu-tamunya orang Islam. Afu itu sebenarnya bisa diartikan tamu, tapi yang lebih dekat itu lemah, ya. Adiyaf itu lemah-lemahnya orang Islam. Sebab apa lemah? La yahruna ala ahli wala malin. Tidaklah mereka itu bernaung atas keluarga dan tidaklah pada anak. Artinya dia kalau mau pulang tidak punya keluarga, mau ikut siapa juga tidak punya anak, tidak punya rumah. Wala akatin, dan tidak ada satu orang pun saudara mereka. Kemudian mereka menempati emperan kecil. Nah, makan dia itu juga tergantung makannya Nabi. Buahkan dan adalah idza atathu shadaqatun ba'atha biha ilaihim, dan adalah apabila didatangkan kepada Nabi itu harta sedekah atau makanan sedekah, ba'atha biha ilaihim, Nabi mengirimkan makanan yang sedekah tadi kepada mereka ahli sufah. Jadi kalau orang ini, ya Rasul, ini sedekah. Nabi dan ahli bait kan tidak makan harta sedekah, tapi kalau hadiah dia makan, maka diberikan ahli bait ini. Walam yatanawal minha, dan tidaklah beliau mengambil harta sedekah tadi minha darinya. Jadi Nabi tidak mengambil harta sedekah tadi syai'an sedikit pun. Kalau sedekah dia tidak ikut Nabi, tidak ikut makan. Wa idza atathu hadiyatun, dan apabila didatangkan kepada beliau itu harta hadiah, makanan hadiah, arsala ilaihim, beliau mengutus ilaihim kepada mereka, wa asoba, dan beliau mengenakan atau menjadikan minha darinya. Beliau sendiri mengambil, kemudian dibagi sama Abu Sufyan. Wa asrokahum fiha, dan beliau mensyarikatkan fiha dengan harta hadiah tadi, makanan hadiah tadi, disyarikatkan,
satukan antara makannya beliau sama Abu Sufyan bareng. Kalau ini harta hadiah atau makanan yang dihadiahkan, termasuk susu tadi kan hadiah. Fasa'ani dzalika, maka memburuklah padaku yang demikian itu, kata Abu Hurairah. Kalau kejadian seperti itu memburuk saya. Ini saya lapar, diajak Nabi masuk ke tendalme, ada susu yang dihadiahkan, mestinya saya yang minum, tapi justru saya diperintah oleh Rasulullah untuk menyeru Abu Sufyan. Fakultu, maka aku berkata si Abu Hurairah, wa ma hadzal labanu fi ahli sufati, dan kenapa ini susu diperuntukkan untuk ahli sufa? Kuntu, adalah aku itu al-haqqu, lebih berhak an usiba, jika aku itu mengambil min hadzal labanin, dari susu ini, sebagai syaribatan sebagai minuman, syarbatan, satu minuman yang ataqawwa biha, untuk menguatkan biha dengan susu tadi, untuk menguatkan aku biha dengan susu tadi. Nah, ini gimana ini Nabi ini pengajar, saya lapar, beliau tahu kalau saya lapar, badan saya lemes, diajak masuk rumah ada susu, kan mestinya dikasihkan saya, kok tidak, malah justru saya suruh memanggil Abu Sufyan, kan mestinya saya yang beri berhak gitu. Hanya biar saya itu kuat itu, biar badan saya kuat. Fa'idha ja'u, maka apabila datang, maka ketika datang, kalimat jamak berarti Abu Sufyan. Maka ketika Abu Sufyan itu datang, amaroni, beliau Nabi memerintahkan kepadaku, fakuntu, maka adalah aku kata Abu Hurairah, utin, aku memberikan kepada mereka wa ma'asa, dan apa-apa yang mungkin an yablughuni, dan apa yang dan apakah mungkin an yablughuni min hadzal labani, apakah mungkin sampai kepadaku, sampai giliranku susu ini. Ini Nabi justru saya disuruh memberikan minum kepada Abu Sufyan susu ini, satu wadah tadi. Nah, kalau begitu apa mungkin sampai saya nanti, kan habis itu. Wah, kekhawatiran si Abu Hurairah. Walam yakun, dan tidaklah ada min ta'atillahi, dari ketaatan kepada Allah, wa ta'ati rasulihi, dan tidak ada ketaatannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, budun, satu keharusan. Tetapi di pun melih bahasa kita, taat kepada Allah dan Rasulullah itu tidak boleh tidak. Rasul perintahnya sudah kita laksanakan itu, walaupun sangat ingin gitu ya, dan lapar, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Jadi perintahnya Allah dan Rasulnya itu adalah budun, ya. Tidak boleh tidak, harus. Fa'ata'ituhum, maka aku mendatangi mereka, Abu Sufyan, fada'autuhum, dan aku menyeru kepada mereka, fa'aqbalu, maka mereka menghadap, wasta'danu, dan mereka itu meminta izin, fa'addanalahum, dan Nabi mengizinkan buat mereka, Ahlu Sufah, wa akhadhu, dan para Ahlu Sufah tadi menjadikan atau mengambil majalisahum, tempat-tempat duduk mereka, minal baiti, dari rumah beliau. Jadi meskipun ada undangan masuk rumah itu minta izin. Assalamualaikum, salam, izin masuk ya Rasul, boleh enggak? Boleh, silakan masuk. Ini semua kan duduk itu menduduki, dia mengambil tempat duduk mereka di rumah beliau. Fakola, maka bersabdalah Nabi, ya Abu Hirin, wahai Abu Hurairah,
Qultu aku menjawab Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah. Ya sendika dawuh ya Rasulullah. Wala bersabda Nabi, khud ambillah fa'atih. Nah, juga nasihat Abu Hurairah benar. Berikanlah kepada mereka susu tadi. Fa'akhadtu maka aku mengambil al-qudaha, wadah tadi, ada susu tadi. Faja'altu maka aku menjadikan uktihi, aku memberikan arrojula kepada seseorang, fayasrobu maka dia minum seseorang tadi, hatta yarwa sehingga puas. Sumayaruddu kemudian mengembalikan alaya. Gelas itu diberikan. Ya, go, jujur. Setelah selesai merasa puas dikembalikan lagi ke Abu Hurairah. Sumarudda alaiya kudaha, kemudian dikembalikan wadah tadi kepada Abu Hurairah. Fa'atihi maka aku memberikannya al-akhara yang lain. Fayasrobu maka yang lain pun juga meminum hatta yarwa sehingga puas, kenyang. Sumaruddu alaiya kemudian kembali lagi wadah tadi kepadaku, hatta sehingga intah itu aku sampai pada tadi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelesaikan kemudian jatuh gilirannya kepada Nabi. Wa qad ro'aya dan sungguhlah mereka telah puas al-qaum kulluhum semuanya. Kaum tadi orang ahlu sufah puas semuanya, 70 orang. Fa'akhoda maka Nabi mengambil al-qudaha, tempat susu tadi. Susu tadi qudah itu tak lebih hanya tempat susu yang tidak ada 5 gelasan. Qudah kayak kendi. Terus setelah selesai, bukannya untuk diminumkan pada Abu Hurairah, tapi diminta oleh Rasulullah. Di sini kita Rasulullah tambah 4 W. Nah, tadi fawado'ahu maka beliau meletakkan qudah tadi ala yadihi pada tanganku. Balik Nabi Muhammad itulah justru yang berkhidmat kepada Abu Hurairah, malah layannya Abu Hurairah. Fanador maka Nabi melihat wilayah kepadaku, fatabas sama maka Nabi tersenyum. Ngomong suara betah itu Nabi senyum. Fakola maka Nabi bersabda, Abahirin, hai Abu Hurairah. Fakultu maka aku menjawab, labbaika ya Rasulullah. Dia sendika dawuh ya Rasulullah. Walau bersabda Nabi, fakitu maka sisakanlah, tersisalah anak aku wa anta dan kamu. Nah sekarang udah ini yang isinya susu itu tersisa yang belum minum itu cuma aku dan kamu. Kultu aku menjawab Abu Hurairah, sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, yang belum minum aku dan penjenengan. Kalau bersabda Nabi, ukut, nah duduklah, disuruh duduk Abu Hurairah. Abu Hurairah duduklah, fasroh, nah diberikan kepada Abu Hurairah, maka minumlah. Fakoat itu maka aku duduk, fasarim itu maka aku minum. Fakola maka Nabi bersabda, isyraf, sak ceguk itu loh, ceguk diselesaikan, isyraf lagi, minum lagi gitu. Fasarim itu maka aku minum lagi. Famazala maka tidak henti-hentinya yang mulu beliau bersabda, isyraf hatta qultu la walladhi ba'atsaka fil haq la ajidulahu maskanan. Nabi terus begitu saya
minum terus ya, setiap napas kan dilepaskan, udahnya dilepaskan. Jangan-jangan diminta lagi terus, minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Sampai di sini disebutkan fanazal. Tidak henti-hentinya setiap bahasa kita gelas tadi itu dijabut dari bibirnya Hurairah, tapi nanti isyraf, minumlah, isyraf, minumlah, tidak henti-hentinya. Sampai Abu Hurairah itu memberikan jawaban, la waladi ba'atsaka fil haq la ajidu lahu maskanan. Sudah ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, sudah tidak menemukan lagi tempat. Betul ini parah. Ini Abu Hurairah. Kalau bersabda Nabi, fa'arini, maka kemarikanlah. Kamu datang sini berikan kepada aku. Fa'akta itu maka aku memberikannya kepada Nabi al-qudaha, wadah susu tadi. Fahamidallahi ta'ala wa amsa. Maka sama gitu, sama. Fahamidah maka memuji kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, Rasulullah tadi sama dan menyebut namanya, artinya bismillah, menyebut nama beliau. Wasariba dan beliau minum al-fadlata, sisanya tadi diminum oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ceritanya satu itu. Jadi Bapak ceritanya di pribadi orang lapar yang sudah lemes, ada minuman, tetapi karena ketaatannya kepada perintah Rasulullah justru kan berkhidmat kepada orang lain, dan 70 orang itu tidak sedikit, dan itu diminumkan. Jadi gelasnya cuma satu wadahnya, tapi diminumkan dan itu kanan. Tahu nggak bapak-bapak? Ini saya lihat miring ya. kanannya. Berarti ini tiba ini ngoten niku. Yes. Betul. Sunahnya kanan. Jadi kanannya itu kanan saya siapa? Diberikan kanannya. Terus sudah puas kanannya. Nah ini kebetulan jadi monggo disesuaikan kanan. Sampai semuanya kenyang, puas. Dan Nabi tinggal aku dan kamu Abu Hurairah yang belum kebagian, yang tersisa belum minum. Ya, sudah. Akhirnya apa namanya? Disuruh minum. Nah, cerita dari sini ini keutamaan atau mukjizat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minuman yang sedikit tetapi bisa mencukupi orang banyak. Kemudian bagi keutamaan Abu Hurairah, meskipun amat sangat berkeinginan untuk meminum susu tadi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan, dan susu ini adalah hak Nabi, maka dia juga tidak minum. Kita juga begitu. Meskipun disuruh nih pegang ini, disuruh pegang, tapi belum, yang punya itu belum suruh makan, tidak boleh makan, kecuali keumuman. Jadi umumnya itu nek wis di suguh kekis kon maaf dari keumuman, boleh tidak apa-apa keumuman. Tapi keumuman orang Arab itu sana begitu, keumuman seperti itu. Jadi jenengan orang Dayak, Assalamualaikum. Sinten nggih? Kula boten di kaki. Menyebutkan nama. Kula iki sapa lah itu. Disebutkan kula. Disebutkan nama. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan di sana. Kemudian sunnah yang perlu kita lakukan adalah menghindarkan dari makanan itu adalah nganan, kanannya. Kan pernah Rasulullah duduk terus ada makanan yang perlu hidangan yang perlu dihindarkan. Setahu saya Ibnu Abbas apa
Siapa itu? Di kanannya Nabi. Terus di kirinya Nabi ada seorang syekh, seorang tuan. Terus Nabi karena ingin ikram, bocah gitu loh. Ini sebetulnya jatahmu, hakmu. Gimana kalau tak kasihkan orang tua ini? Wah, pun Rasulullah ini jatah pula ya gitu. Memang haknya dia, karena duduknya di kanannya. Nah, pas kali pengajian atau kali ya ini apa kiri nih? Cerdaknya kan kiri ini kiri dewi mungkin. Memberi kong itu baik, mati ini kiri dewi dan kiri. Bukan kiri. Ini merupakan sunnah juga yang orang sering tidak perhatian. Kan kalau kita ditibak pada Nabi kan cuma ada pahalanya juga. Hal-hal yang sepele. Nah, kemudian dari bab ini, dari hadis tadi adalah si Abu Hurairah menceritakan tentang kejadian itu supaya apa? Supaya orang tahu urusan makan itu penting, tapi harus dengan seizin yang punya. Kemudian yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Sekarang tidak ada adab, yang memberi tidak pakai adab, yang meminta, yang dikasih juga tidak pakai adab. Orang ngasih kok dibiurne, dirayang, susuan, ya. Diberi apa lagi, tumbuhan sembako yang seperti itu, rayaan. Karena apa? Tidak pakai syariat. Jangankan kok anak itu tidak perlu susuan, apalagi gratis seperti itu. Apalagi campur antara laki-laki dan perempuan, masya Allah, tambah dominasi. Nanti bisa dirubah lah semacam seperti ini. Hadis yang ke-13, wa an Muhammad bin Sirina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, laqad sungguh ra'atuni mengalami kepadaku wa ani dan bahwasanya aku itu la akhiru fiha, aku ini terjungkang, akhiru yang ditaj itu tersungkur, aku tersungkur fiha padanya, pada aku mengalami tadi, baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha, sampai ke kamarnya Aisyah, mudah-mudahan Allah beridhoi kepadanya, kepada Aisyah. Jadi dari mimbarnya Nabi, dan itu namanya dekat mimbar karena kamarnya Aisyah, sambungan ada pintu, kemudian sebelah kamar Nabi. Kalau mau disebut rumah, bukan rumah, kamar. Kemudian tersungkur sampai mlebu ning kamar. Maksyan, tidak sadar, pingsan, alaya atasku itu, fayaji'u maka datang kepadaku al-ja'i orang yang datang. Jadi datang kepadaku lah orang yang datang tadi. Fayambo maka dia orang yang datang pada tadi meletakkan rijlahu, kakiku ala unuki, pada tengkukku. Jadi kakinya ditekuk, ketengkuknya, ketengkuk sininya, kayak bayi kan. Karena orang semaput, jadi kakinya diangkat kemudian ditaruhkan di tengkuknya sini, udahnya situ, tengkuk. Bisa.
Wayaro, dan dia berpendapat ani bahwasanya aku itu majnun, orang gila. Mabi, tidaklah aku itu min jununin, orang yang gila. Wa mabi, dan tidaklah aku itu illa kecuali alju, orang yang lama. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Luwe sampai begitu. Karena Abu Hurairah itu selalu di masjid Nabi. Kapan Nabi ngendika, langsung diingat oleh si Abu Hurairah ini. Gerak-geriknya Nabi itu diikuti oleh si Abu Hurairah ini. Sehingga paling banyaknya mendapatkan hadis dari Abu Hurairah sampai begitu. Jadi kalau kisah ini sampai Abu Hurairah itu suatu ketika itu tersungkur di mimbarnya Nabi itu sampai junggup dan kamarnya Aisyah itu. Ya, kemudian ada orang datang, kemudian orang itu kaki itu dinaikkan sampai ke tengkukku, ya, menyangka bahwasanya aku ini orang gila. Tidak, ada saja, karena saya lapar. Kampiran, kejinan. Ini sih Abu Hurairah menahan lapar karena mengharap daripada ilmu-ilmu Rasulullah SAW. Bahwa kan bisa dilihat ya, begitu banyak, apalagi di persoalan-persoalan yang pokok di akhir itu diperhatikan penuh. Bagaimana Rasulullah SAW sholat beliau, gerakan beliau, kan begitu. Abu Hurairah. Begitu juga Ibnu Umar, orang yang paling gigihnya aja itu menjalankan sunnah apa yang dia lihat daripada gerak-gerik dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti dia praktekkan. Abu Hurairah juga ya, Ibnu Umar ya, kayaknya masing-masing itu sahabat. Masya Allah, orang-orang terkemukakan. Hadis yang ke-14, wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai Aisyah, qalat, berkata Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan, wadhi'u, dan baju besinya itu margunatun indah Yahudi, ketitipan, tergadekan pada orang Yahudi. Fitalasina so'an, pada 30 sok, min syairin, dari tepung gandum. Syair, gandum yang sudah jadi tepung. Muttafaqun alaihi. Jadi baju besinya Nabi itu, baju perang dia itu digadekan dengan syair 30 sok. Sok itu ukuran sana. Ada sok, ada mut, ya, sok, ada mut, dan masing-masing berbeda. Jadi sok Medina, sok Mekah, sok Yaman itu berbeda. Makanya kan sering jadi perbedaan zakat itu beda. Mut satu sok, ada satu sok, tidak satu sok. Dan sekarang timbul lagi ada fikih mengambil soknya orang Madinah, orang Mekah, kemudian dipinjam untuk naker beras, ternyata ditimbang itu dari 3 kilo katanya. Padahal belum tentu ini soknya di zaman Nabi Muhammad SAW, soknya kayak beruan gitu. Kan berbeda-beda. Dan dulu ketika salah satu guru saya itu di Madinah, dia menyelesaikan kitab Aisyah Mutafasir Abu Bakar Az-Zazairi.
itu beliau juga pinjam sok yang ada di sana, sok di sana kan. Kemudian buat nakar beras itu ternyata 2,4. Kemudian di 2,4 itu biasanya para ulama itu 2,5. Nah, kemudian ditambahkan. Nah, maka bagaimana yang benar ya? Lagi sok itu wow. Semuanya insya Allah. Nah, maka di tempat saya 2 tahun yang lalu terjadi panitia yang kayak gini, ya sudah kita tetapkan seperti ini. Jadi juga ada dasarnya juga, ya tetap 2,5 itu sudah tambah tahun. Walaupun lebih banyak itu lebih baik, tapi kelebihannya itu adalah sedekah. Intinya kalau sedekah itu zakat itu kan jarang apa, tapi kewajibannya itu berikan banyak juga tidak apa-apa. Baik, kewajibannya seperti itu. Kan ada di jajaran kita ini nggak apa-apa. Betul. Loh, kok baju besinya Rasulullah masih tergading sampai wafat? Nah, nanti ada sahabat yang bagus. Apa sahabat-sahabat lain yang lain itu tidak perhatian kepada Rasulullah SAW, misalnya gitu ya. Nanti akan terjawab. Kalau di Bukhari itu terjawab, di sini tidak ada. Mudah-mudahan ada. Karena buat izin mungkin kaji boleh. Butuh perhatian ya, misalnya seperti itu. Bahkan ketika setelah perang dengan Bani Nadir, itu kan rampasan dari musuh kan banyak itu, wah luar biasa. Di perang Khaybar itu kan melimpah ruah, sampai bagiannya Rasulullah SAW itu dikerjakan oleh orang Yahudi, kemudian diberi upah oleh Rasulullah SAW. Ini dengan dari pembantu kerjasama dengan orang kafir itu tidak apa-apa, asal tidak dalam peperangan hati-hati, jangan aman katanya. Islam menguasai tidak apa-apa, betul-betul tidak haram, boleh menogol dengan tenaganya wong yang muslim. Sebetulnya kebuliannya beli saja, tapi ada nilai lebih seandainya memperhatikan supaya muslimin ini untuk kisaran uangnya itu di kalangan kaum muslimin sendiri ada nilai lebih. Dan itu sudah kaum muslim sudah melimpah, tapi nyatanya Rasulullah SAW seperti itu. Semua apa yang didapat oleh Rasulullah kan diberikan sabilillah. Kalau harta yang semuanya dikasihkan sabilillah, oh, insya Allah kayak Khalid bin Walid, dan itu tidak terkena zakat. Sabilillah terkena zakat itu. Abu Bakar Asyidi, harta benda ini kan ditanya, kamu makannya gimana? Saya masih punya Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi semua sahabat itu baik, punya keistimewaan tersendiri-sendiri, dan semuanya itu adalah orang-orang pilihan di hadapan Allah Ta'ala, karena semua ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu mereka melaksanakan semua. Maka dengan belajar hadis ini nanti pengamalannya tidak aneh-aneh. Kita menjalankan yang ada dasarnya, yang ada dalilnya, yang ada contohnya dari Rasul sudah keteter, sehingga kita tidak menjalankan kira-kira atau umum. Kita ini benar, kita ini ganjarannya sama. Nah, nanti akhirnya dia bikin aturan satu ibadah, terus pahalanya dikira-kira diri. Nah, ini menjadi perlunya belajar. Itu seperti itu. Ini satu kelasnya ada waktunya hisab, waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.